Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba bahas ya materi berikutnya. Kemarin kita sudah menyelesaikan materi tentang persilangan monohibrid. Hari ini akan saya coba bahas dasar ya tentang persilangan dihibrid. Sebelum kita kemana-mana, di sini ada sedikit openingnya. Ada persilangan dihibrid ya. Apa sih persilangan dihibrid itu? Ya, jadi di sini pengertiannya persilangan dihibrid ini adalah persilangan dengan dua pasang. Ini di bold ya, ini kita pertegas lagi nih. Ini kita pertegas dua pasang sifat beda. Jadi nanti kita akan menemukan dua pasang atau 4 sifat yang merupakan pasangan satu sama lain kita silangkan. Jadi kalau kemarin kan monohibrid itu kita cuma nyilangin misalkan B besar disilangkan dengan B kecil gitu kan. Nah, kalau di hibrid sekarang kita punya 4 sifat, 2 pasang. Jadi BB misalkan AA, BB disilangkan dengan A kecil, B kecil, B kecil. Jadi di sini bisa kita lihat kalau yang di hibrid, ini coba kita kasih contoh monohibrid A besar sama A kecil. Kalau di hibrid nanti kita lihat misalkan A besar dengan A kecil misalkan sifat dominannya kita pakai asam. Sifat resesifnya kita pakai manis. Ini contohnya kalau monohibrid berarti hanya ada satu pasang sifat beda atau ada dua sifat ya, dua karakter. Nah, kalau di hibrid ini ada dua pasang. Jadi misalkan kita kombinasikan nih asam. Misalkan sudah asam, buahnya besar misalkan kita BB. Jadi di sini dia selain sifat asam ada juga sifat besar. Yang mana lawan dari asam berarti kita pakai A kecil yaitu manis dan B kecil yaitu kecil. Jadi di sini A kecil B kecil sifatnya adalah manis tapi buahnya kecil. Jadi beda perbedaan antara persilangan monohibrid dan dihibrid di sini ya. Kalau monohibrid itu hanya ada satu pasang gen, kalau dihibrid ini ada dua pasang gen. Gimana? Sudah siap belajar tentang persilangan monohibrid dan dihibrid? Ini kita kasih apa nih? Nah, gini dulu aja deh. Nanti kita permanis. Nah, ini definisinya di sini menghilangkan dua pasang sifat yang berbeda ya. Jadi nanti di sini tadi contohnya kayak yang di sini tinggi, pendek, manis, asam, besar, kecil. Jadi macam-macam sifatnya. Kemudian disimbolkan dengan dua pasang gen. Ini juga tadi sudah sama, sudah kita jelaskan di awal. Kalau monohibrid hanya ada satu pasang. A besar dengan A kecil ini cuma satu pasang dan ada dua sifat atau satu pasang sifat beda. Kalau di hibrid ada dua pasang sifat beda, asam dengan manis, besar dengan kecil. Yang mana di sini sehingga pasangan gennya ada dua. Ada A besar dengan B besar, juga ada A kecil dengan B kecil. Nah, contoh persilangan standar di hibrid sebetulnya yang dilakukan oleh Mendel tuh ada 7 sifat, tapi kita ambil 2 dulu. Jadi di sini dari hasil persilangan Mendel, mana nih? Ya, dari hasil percobaannya Mendel di sini diketahui bahwa yang atas ini adalah sifat nggak enak ya, berarti pakai ini tuh nggak bisa. Yang atas ini adalah sifat dominan, ya. Yang atas ini, yang dua atas ini adalah sifat dominan. No outline. Salah, belum lancar nih pakai ini. Di sini adalah sifat dominan. Ya, sifat bulat kuning adalah sifat dominan, ya. Sehingga disimbolkan tadi kalau sifat dominan, ya, sifat dominan ini pakai huruf kapital. Jadi B besar dan K besar. Dilihat kalau kemarin monohibrid hanya ada satu pasang, ada dua pasang. Pasangannya ada B besar dengan K besar. Yang berikutnya sifat resesif. Sifat resesifnya adalah sifat keriput. Jadi bijinya itu keriput atau kisut. Beberapa buku pakai istilah kisut. Dan warna bijinya adalah warna hijau.
Di sini sifat keriput dan hijau ini adalah sifat resesif atau sifat yang tidak dominan, sehingga disimbolkan dengan B kecil dan K kecil gitu. Nah, bagaimana persilangan antara kedua sifat ini akan kita bahas selanjutnya. Nah, next. Nah, soal persilangan di hibrid yang standar ini contohnya. Kita baca dulu ya bareng-bareng. Dua genotip kacang ercis atau Pisum sativum, biasa juga dikenal dengan istilah Pisum sativum. Ini soal yang paling standar banget untuk persilangan di hibrid. Pisum sativum yang berbentuk bulat dan berwarna kuning. Bulat dan kuning ini adalah, tadi kita sudah belajar bahwa bulat dan kuning ini adalah sifat dominan. Bulat dan kuning, sehingga dituliskan dengan genotip B besar, K besar, K besar. Disilangkan dengan kacang ercis yang kisut berwarna hijau. Jadi ini lawannya atau sifat resesifnya yang dituliskan dengan B kecil, K kecil, K kecil. Dihasilkan F1 berupa kacang ercis berbentuk bulat berwarna kuning. Lihat di sini, kalau kita adu atau kita silangkan antara yang bulat dengan kisut, yang menang adalah bulat. Jadi bukti bahwasanya sifat bulat ini adalah sifat dominan. Kalau kita jodohkan kuning dengan hijau, yang keluar adalah warna kuning. Ini bukti bahwa lagi-lagi sifat bulat dan kuning ini adalah sifat dominan. Kemudian dipertanyakan, apabila F1 atau keturunan pertama ini disilangkan dengan sesamanya, tentukan perbandingan genotip dan fenotip pada F2. Di sini kita lihat dulu yang diketahui. Yang diketahui ada sifat dominan bulat dan kuning. Sifat resesifnya keriput, B kecil, dan hijau, K kecil. Ditanya perbandingan hasil fenotip dan genotip pada F2. Karena ini pertama kalinya kita belajar tentang persilangan, pada persilangan di hibrid, jadi kita akan mulai dari awal. Sambil nge-refresh ingetan-ingetan. Oke, jadi di sini P1 atau orang tua pertamanya ada BB besar, KK besar, disilangkan dengan yang B kecil, K kecil. Salah sih. Nih, disilangkan dengan K kecil. Jadi parental satunya adalah B besar, K besar. Di mana sifat B besar, K besar ini adalah sifat dominan, yaitu bulat, bentuknya bulat dan warnanya kuning. Disilangkan dengan B kecil, K kecil. Berarti lawannya hijau. Ini auto gede nih gara-gara settingan. Ya, hijau dan keriput. Oh, hijau dan keriput, salah ya. Keriput dan hijau. Keriput dan hijau. Di sini, seperti biasa, untuk persilangan, apa yang kita cari dari induk? Yang kita cari dari induk adalah gamet. Di sini karena gametnya ada satu jenis, jadi kita hanya punya satu saja, yaitu BK, B besar dan K besar. Sementara pada yang satu lagi, ini adalah B kecil, K kecil, yang di tengah sini. Oke, kok salah? Ini nggak kelihatan warnanya. Kita ganti. Ya, di sini kita ambil gametnya berarti. Nah, kalau kita persatukan, ya, kalau kita persatukan gamet ini, kita padankan B besar, padanannya adalah dengan K besar atau B kecil, ya, disamakan dengan yang sama. Jadi B besar padanannya B kecil, kemudian K besar padanannya adalah K kecil. Menghasilkan di sini B besar, B kecil, yang menang sifat apa? Sifat dominannya adalah B besar, yaitu bulat, dan K besar dan K kecil. Yang menang sifat apa? Ya, sifat dominannya adalah warna kuning. Sehingga F1-nya atau keturunan berikutnya, keturunan satunya adalah B besar, B kecil, K besar, K kecil. Dari soal dipertanyakan adalah apabila F1 disilangkan dengan sesamanya. Berarti F1 ini akan dijadikan P2. Disilangkan dengan sesamanya, berarti sesama bulat kuning
Ini disilangkan dengan bulat kuning lainnya. Disilangkan nih. Biar nggak, ini kita kasih space dulu ya. Ini kita void. Oh, nggak mau dia. Ya, sini. Nah, kalau begini barulah timbul ada masalah. Kalau tadi sama semua ya nggak ada masalah, tinggal ambil yang tengahnya aja. Ya kan, nggak ada beda. Loh, kalau begini bagaimana? Jadi di sini adalah bentuk heterozigot. Untuk bentuk heterozigot, kita jodohkan satu sama lain. Jadi di sini untuk bentuk heterozigot, ini yang pertama ada B besar, kita padankan dengan K besar. B besar kita padankan dengan K besar. B besar, K besar. Kemudian yang berikutnya B besar dengan K kecil. Ya, jadi hasilnya gini. Kok dia gede juga. Dia tulis saya sendiri deh. B besar dengan K kecil. Itu untuk yang B besar. Nah, kita sekarang punya dua jenis B. Ada B besar, ada B kecil. Makanya yang kedua di B kecilnya. B kecil padanannya K besar, kemudian B kecil padanannya K kecil. Nah, karena disilangkan dengan sesamanya, berarti hasilnya sama dong. Gametnya juga sama ya, gametnya juga sama. Makanya di sini kita copy paste. Ada B besar, K besar, B besar, K kecil. Jadi B besar dengan K besar, dan B besar dengan K kecil. Kemudian ada B kecil dengan K besar, dan ada B kecil dengan K kecil. Jadi kita dapat 4 gamet. Nah, sekarang baru kita bertanya bagaimana dengan F2-nya. Nah, di sini pentingnya menggunakan papan catur, karena kalau udah 4 kali 4, kita punya 16 kemungkinan genotip yang berbeda. Makanya kita menggunakan papan catur untuk menyelesaikan masalah ini. Ini kok diwarnain, dihapus saja. Oke, bagaimana papan caturnya? Bentuk papan caturnya kita buat di sini ya, bikin tabel aja biar mudah. Kita punya keempat, ya di sini ke kanan ada 4, ke bawah juga ada 4. Mana nih? Di sini kita tulis B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Kita tulis dari induk yang pertama, kita taruh di sini di bawah. Kemudian yang berikutnya dari induk kedua kita jejerkan ke samping sehingga B besar K besar, B besar K kecil, kemudian B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Jadi ingat dari induk 1, ini kita warnain pakai warna apa ya? Dari induk 1 kita pakai, jangan biru deh, bosen warna ini aja. Jadi dari induk 1 kita jejerkan ke bawah, dari induk 2 kita jejerkan ke samping. Ke biru lagi. Ya, kita jejerkan ke samping. Baru kita padu-padankan satu sama lain. Ya, kita padu-padankan, kita pasang nih, ada B besar, ketemu B besar, kemudian di sini K besar, ketemu K besar, menghasilkan B besar, B besar, K besar, K besar. Apa fenotipnya? Ya, fenotipnya jelas di sini yang bulat kuning. Dan yang berikutnya, di sini ada B besar, ketemu dengan, ya kan, B besar, ketemu dengan K besar, tapi K besarnya padanannya adalah K kecil. Berarti di sini juga sama, B besar bulat, K besar, K kecil, K besar dengan K kecil ini akan membentuk warna kuning. Jadi meskipun dia heterozigot, tapi yang menang tetap sifat dominan. Yang berikutnya, nah kita padu-padankan lagi. B besar dengan B kecil, K besar dengan K besar. Ini pun juga sama, masih bulat kuning. Karena B besarnya menang, K besarnya juga menang. Kemudian di sini ada B besar, B kecil, K besar, K kecil. Di sini juga masih bulat kuning, masih sama. Dan ke bawah lihat, kita lihat sama-sama. Di sini B besar, K besar, K kecil. Bulat kuning. Kemudian
ke bawah lagi, B besar, B kecil, K besar, K besar. Berarti di sini bulat, kuning. Yang berikutnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Di sini juga masih sifatnya bulat, kuning. Di sini sekarang kita lihat ke samping. Nah, sebetulnya di sini juga ada yang masih bulat kuning. Jadi buat kalau besok untuk memudahkan, ya kita lihat di sini B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ini juga bulat kuning. Jadi besok-besok untuk memudahkan diingat kotak sini, kotak sini, kotak ini, dan kotak ini semuanya punya sifat bulat kuning. Kita pakai warna kuning. Jadi dia punya dua sifat dominan, punya bentuk bulat dan warnanya kuning. Nah, kemudian kita lihat kalau di sini ada B besar, K kecil, K kecil. B besar ini bulat. Tapi K kecil ini adalah sifat resesif. Jadi nggak ada warna kuning. Di sini ada warna hijau. Bulat hijau. Di sini ada B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Kita ketemu K kecil lagi. Berarti bulat, kemudian hijau. Di sini juga ada B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Jadi dia bulat, bentuknya, warnanya hijau. Jadi dia punya satu sifat dominan dan satu sifat resesif. Kasih warna hijau. Nah, kalau di sini kita bisa lihat sama-sama punya B kecil, B kecil, B kecil, B kecil, K besar, K besar. Berarti bentuknya keriput, warnanya kuning. Di sini punya B kecil, K besar, K kecil. Lagi-lagi bentuknya keriput, warnanya kuning. Dan yang berikutnya ada B kecil, K besar, K kecil. Bentuknya keriput, warnanya kuning. Dan yang terakhir, jadi di sini ada blok berikutnya. Kita kasih warna apa? warna oranye. Dan yang terakhir adalah B kecil, K kecil, K kecil. Ini punya dua sifat resesif, yaitu bentuknya keriput, warnanya hijau. Ini auto text ya. Ubah warnanya jadi warna abu-abu aja deh. Nah, dari sini kita sudah bisa mendapatkan perbandingan fenotip dan genotip. Tadi kan pertanyaan dari soal ini perbandingan genotip dan fenotip. Dua aja deh cukup. Delete. Di sini ada, kita lihat perbandingan genotipnya dulu. Perbandingan fenotip. Yang mana kita tahu perbandingan genotip. Genotip itu pengertiannya adalah gennya. Kita lihat di sini hanya ada satu B besar, K besar, K besar. Kemudian ada dua, ini B besar, K besar, K kecil, kita punya dua. Kemudian kita punya ini dua lagi di sini, yang B besar, B kecil, K besar, K besar, dan ada kita punya 4. 1, 2, 3, dan 4 yang B besar, B kecil, K besar, K kecil. Perbandingan genotip. Yang mana ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 ini semuanya fenotipnya adalah bulat kuning. Jadi total 1 tambah 2 di sini. 1 tambah 2 tambah 2 tambah 4 ya, total ada 9
individu yang punya B besar. Nah, ini kita kasih tanda strip ya, lihat di sini boleh diisi B besar, bisa diisi B kecil. Intinya tetap sama, ada gen dominan B berarti dia akan menghasilkan bentuk bulat dan K besar strip. Berarti di sini 9 individu yang punya karakter bulat kuning atau punya satu sifat dua-duanya sifat, keduanya merupakan sifat dominan. Yang berikutnya, kita lihat di blok yang berikutnya yang warna hijau. Yang warna hijau kusam, hijau kusam. Dilihat di sini, kesamaan mereka adalah punya B besar, tapi sisanya punya B besar, tapi tidak punya gen K besar. Jadi di sini kita tuliskan ada satu B besar, K kecil, dan punya dua B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Di sini yang sama apa? Dia punya 3 B strip, dia punya sifat sifat dominannya adalah bulat, tapi sifat keduanya adalah sifat resesif yaitu hijau, K kecil, K kecil. Jadi dia fenotipnya adalah keriput, bulat hijau. Bulat hijau. Yang mana bulat ini merupakan sifat dominan, hijau ini sifat resesif. Jadi dia punya satu sifat dominan, tapi satu lagi sifat resesif. Yang berikutnya, kita ke blok warna oranye. Di blok warna oranye ini, kesamaannya adalah di B kecil. Mereka 3 itu punya B kecil, B kecil. Di 1 B kecil, B kecil, K besar, K besar. Ada 2 B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Dilihat di sini, yang besar itu adalah K-nya. K-nya. Sehingga ada 3 B kecil, B kecil, K besar. Underscore atau ini menunjukkan K besar ini bisa diisi apa aja. Bisa diisi K besar, bisa diisi K kecil, tapi tidak akan mengubah fenotipnya. Ya, di sini berarti sifatnya keriput kuning. Dia di sini berarti punya satu sifat resesif dan satu lagi sifat dominan. Dan yang terakhir yang sendiri di sini adalah semuanya kecil, nggak punya yang gede. 1 B kecil, dan K kecil, K kecil. Jadi dia kedua sifatnya resesif. Ya, jadi di sini keriput hijau. Tulis dulu. B kecil, K kecil, K kecil. Keriput hijau. Jadi kalau yang B kecil, K kecil ini, ya keduanya merupakan sifat resesif. Dominannya resesif. Sehingga dari kasus ini, kita tahu bahwasanya perbandingan genotip pada persilangan di hibrid itu adalah 1:2:2:4, /1:2:1, ya. Semoga sih tidak ada soal yang mengeluarkan perbandingan genotip. Sementara untuk perbandingan fenotipnya di sini ada 9, kemudian 3, dan 1. Nah, kalau yang fenotip itu cenderung sering keluar. Jadi diingat perbandingan fenotipnya itu adalah 9 dengan 2 sifat dominan, kemudian 3 dengan 1 sifat dominan dan 1 sifat resesif, 3 lagi dengan 1 sifat resesif dan 1 sifat dominan, serta 1 yang terakhir memiliki 2 sifat resesif. Kalau perbandingan genotip ini bisa kita tuliskan juga di sini 1:2:2:4:1, yang ketiknya udah bingung nih. 1:2:1. Ini untuk perbandingan fenotip dan genotip. Ini biar enggak kita kasih warna apa tadi? Warna kuning ya. Kuning gonjreng.
kemudian ada warna hijau. Di sini kita kasih warna oranye. Dan yang terakhir kita kasih warna abu-abu. Gitu. Diingat ini perbandingan fenotip dan genotip pada persilangan di hibrid standar. Ya, kita kecilin dikit biar masuk frame. Berarti jawaban untuk soal ini perbandingan genotipnya adalah 1 banding 2 banding 2 banding 4 banding 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 1. Dan perbandingan fenotipnya pada F2 adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya tentang persilangan di hibrid. Nanti kita tanya jawab via WA dan kita coba ke latihan soal. Terima kasih atas atensinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.